Silakan duduk, shalom. Setelah saya mengucapkan selamat berdoa bagi para laskar-laskar doa yang Tuhan pakai pada zaman ini, berdoa bagi pekerjaan Tuhan, bagi situasi dunia pada saat ini. Setelah jikalau saya melihat akan tema daripada gereja ini sepanjang bulan November, saudara-saudara, tema kebaktian doa kita ini membahas mengenai pengucapan syukur, saudara-saudara. Nah, di Amerika Serikat, saudara, memang Thanksgiving itu merupakan hari libur nasional yang dirayakan setiap hari Kamis keempat bulan Novembernya, saudara. Nah, di dalam perayaan Thanksgiving tersebut memadukan, saudara-saudara, ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan berkumpul bersama-sama keluarga, sanak famili, kerabat, sahabat, saudara. Sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan, ungkapan syukur atas segala kebajikan, atas segala pemeliharaan Tuhan di dalam hidup mereka. Kalau kita mempelajari di dalam Alkitab, kita mentelusurinya, saudara, baik dalam perjanjian lama sampai di dalam perjanjian baru, maka sesungguhnya kita akan menemukan prinsip-prinsip pengajaran, perintah untuk mengucap syukur, saudara. Praktek-praktek kehidupan yang mengucap syukur itu diajarkan, saudara. Nah, maka sebagai orang-orang beriman, saudara-saudara, yang juga mungkin ikut merayakan Thanksgiving dalam bulan ini, saudara, mari yang menjadi titik penonjolan kita itu bukan sekedar pesta-pesta makannya atau sekedar kumpul-kumpulnya, saudara, yang mendominasi perayaan Thanksgiving kita, saudara. Namun lebih daripada itu, saudara, kita mengingat tujuan utamanya apa, saudara? Yaitu mengingat kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Kita bersyukur, saudara, atas pemberiannya, atas berkat-berkatnya yang sudah Tuhan limpahkan di sepanjang kehidupan kita. Nah, hari ini, saudara, saya diberikan sebuah tema, the beauty of thankful heart, saudara, ya, the beauty of thankful heart, saudara. Dengan sebuah nats, yaitu Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Saya mengajak kita untuk membaca bagian ini. Saya akan membacakan dalam Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua, TB2, ya. Saudara-saudara bisa ikut membaca bersama-sama di dalam Alkitab Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Di dalam TP2 diberikan judul 10 penderita penyakit kulit. Ayat yang ke-11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang berpenyakit kulit yang menajiskan menemuinya. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi takir. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi takir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Setelah kalau kita membaca kitab suci di dalam Alkitab kita, khususnya dalam Lukas pasalnya yang ke-17, di situ mencatat beraneka ragam pengajaran Yesus mengenai beberapa aspek pemuritan. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dalam Lukas pasal 17, saudara, itu mengajarkan sebuah pengajaran untuk tidak menyesatkan orang. Ayat 4 sampai 6, saudara, pengajaran tentang pengampunan dan iman. Kemudian ayat 4 sampai ayat yang ke-10 itu pengajaran tentang Tuhan dan hamba. Di mana Tuhan Yesus mengajarkan agar kita ini selalu menempatkan diri sebagai hamba yang hanya
Melakukan apa yang harus kita lakukan. Saudara. Kemudian masuk dalam perikop yang tadi kita baca ayat 11 sampai 19. Saudara. Yaitu tentang apa? 10 penderita penyakit kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang dijamah, yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Hanya saudara, ini mencangkup sebuah pengajaran, yaitu bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang tahu untuk berterima kasih. Saudara. Menjadi orang-orang yang tahu hidup ini untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kisah mengenai 10 penderita kusta ini, saudara, hanya satu-satunya, saudara, dicatat di dalam Injil Lukas. Saudara. Kalau kita membaca dalam kitab Injil sinoptik yang lain, Matius, Markus, dan Yohanes, kita tidak menemukan, saudara, kisah daripada 10 penderita kusta ini. Saudara. Nah, menarik saudara-saudara, Lukas memulai perikop ini dengan menceritakan tentang sebuah peristiwa ketika Yesus itu sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Ini perjalanan detik-detik untuk memasuki tahap-tahap kematiannya, menjelang kematiannya. Di situ dikatakan Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Nah, saudara-saudara, saya kasih tulisan tanda merah di situ ya, warna merah, saudara. Kata perbatasan di dalam ayat 11 ini, saudara, ini untuk menjelaskan, untuk menunjukkan bahwa adanya permusuhan yang terjadi antara orang Yahudi dengan orang-orang Samaria. Saudara, orang Yahudi itu tidak mau berurusan dengan orang Samaria. Saudara. Orang Yahudi itu menganggap orang Samaria itu sebagai sampah mungkin, sebagai musuh mereka, sebagai pengkhianat. Sebagai orang berdosa, saudara. Orang yang melakukan kawin campur, orang yang melakukan pembuat kejahatan, dosa-dosa bagi orang-orang Yahudi, saudara. Sehingga orang Samaria di mata orang Yahudi itu adalah bangsa yang najis, saudara. Bangsa kafir, saudara. Bangsa yang mengkhianati imannya, saudara. Nah, permusuhan itu begitu mengakar antara orang Yahudi dan orang Samaria, saudara. Sehingga saudara-saudara, kalau kita melihat dalam bacaan Alkitab, saudara, kalau orang-orang Yahudi ini ingin pergi dari Yudea ke Galilea, saudara, maka mereka lebih memilih menempuh rute perjalanan yang jauh, rute perjalanan yang memutar daripada menempuh rute yang terpendek, yaitu melalui jalur Samaria, saudara. Gak mau mereka itu dekat-dekat dengan orang Samaria, saudara. Maka ketika Alkitab mencatat Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea, saudara-saudara, setidak-tidaknya ini menunjukkan, saudara, bahwa di antara 10 orang yang sakit kusta itu terdapat orang Yahudi maupun orang Samaria, saudara. Dan di dalam ayat demi ayat yang kita baca, kita tahu 1 orang Samaria, 9 orang Yahudi, saudara. Di awal tadi saya katakan orang Yahudi menganggap orang Samaria itu sebagai orang yang najis. Pembuat kejahatan, saudara. Pembuat dosa yang besar. Bangsa kafir di mata mereka. Tetapi menarik sekali, saudara. Ketika mereka mengidap atau menderita penyakit kusta, ternyata, saudara, membuat mereka, baik itu orang Yahudi yang 9 ini maupun orang Samaria ini menjadi satu, saudara. Sama-sama mereka itu menjadi najis menurut aturan agama. Saudara. Yang tadinya terpisah tidak mau dekat-dekat oleh karena menderita penyakit kusta yang sama, maka mereka membentuk sebuah komunitas, saudara. Yaitu komunitas yang disingkirkan. Jadi komunitas yang sama-sama disepelekan, dianggap sampah masyarakat, saudara. Saudara-saudara, penyakit kusta itu adalah sebuah penyakit kulit yang mengerikan dan dianggap sebagai aib, saudara. Bagi orang-orang Yahudi, saudara, kusta itu sebuah penyakit yang dianggap adalah sebagai hukuman atas dosa tertentu, saudara. Maka oleh sebab itu, saudara, penderita kusta itu diusir dari masyarakat, diusir dari keluarganya, saudara. Diisolasi.
Di dalam Imamat 13 ayat 46, saudara bisa membaca nanti di rumah, saudara. Mereka itu tinggalnya harus berada di luar perkemahan, saudara. Mereka diisolasi, hidup di karantina. Berapa lama? 1 minggu, 2 minggu kalau kita kena COVID. 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Oh tidak, saudara-saudara. Seisah umur hidup mereka harus menjalani masa karantina. Seumur hidup mereka harus menjalani masa isolasi, saudara. Sampai kematian itu menjemput mereka jikalau mereka belum mengalami pemulihan, saudara. Tapi menarik sekali, saudara, Alkitab berkata Yesus di dalam detik-detik menjelang kematiannya masuk Yerusalem itu menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Sehingga di tengkat inilah, saudara-saudara, Yesus bertemu dengan 10 orang penderita kusta yang dianggap najis dan sampah masyarakat, yang diisolasi dan diasingkan, yang mengalami penderitaan bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikis, secara rohani. Saudara. Orang-orang Yahudi yang dianggap sebagai orang beragama tidak bisa lagi masuk ke dalam bait Allah. Tidak lagi bisa masuk berdoa, saudara-saudara. Karena tidak ada saudara-saudara seiman orang-orang Yahudi yang bisa menyambut mereka di bait Allah. Karena mereka ini dianggap najis adanya, saudara. Nah, saudara-saudara, disitulah titik balik pertemuan, saudara, yang mengubahkan orang-orang yang dalam penderitaan dan keputusasaan ini, saudara. Penderita kusta ini dalam keadaan yang hopeless, saudara. Tidak ada harapan. Bahkan no hope mungkin. Sudah tidak ada lagi masa depan mungkin buat mereka, saudara. Segala sesuatunya sirna ketika penyakit kusta itu hingga pada mereka. Saudara, kalau mereka itu ketemu orang maka mereka harus jauh-jauh, saudara. Dan kalau mereka ada orang yang dekat dengan mereka, mereka harus berkata najis, najis, saudara. Supaya orang-orang yang lewat itu tahu bahwa mereka itu adalah penderita kusta. Maka saudara bisa bayangkan, saudara, betapa sengsaranya, betapa menderitanya orang kusta seperti ini, saudara. Dikucilkan, diasingkan. Selain itu, saudara-saudara, bukan hanya batin yang tertekan, kondisi fisik, saudara. Saudara, kondisi fisik yang sangat menyakitkan itu dialami oleh orang-orang ini. Berada di dalam masa kritis dan masa krisis yang berkepanjangan. Alkitab tidak memberitahu kepada kita, saudara, kapan mereka terkena penyakit kusta. Berapa lama sih orang-orang ini kena kusta, saudara? Tetapi bisa kita yakinkan, saudara, bahwa orang yang sudah menderita kusta ini, saudara, pasti begitu menanti-nantikan kesembuhan di dalam diri mereka, saudara. Tadi ada yang doa bersyukur, saudara-saudara, setelah menjalani operasi. Yang tadinya tidak bisa berjalan sekarang mulai bisa berjalan. Saudara, bukankah itu sebuah harapan, saudara-saudara? Ada jemaat kami yang berkata, semua doakan. Anak saya kena lupus. Mamanya pada waktu anak ini masih kecil meninggal dunia karena sakit lupus. Dan anak ini remaja, saudara-saudara. Sekarang terbaring dalam kondisi tidak berdaya. Tolong doakan. Saudara-saudara, orang yang sedang dalam kesakitan. Seluruh tubuhnya itu ruam merah dan sebagainya. Sakit. Saudara, apalagi orang kusta ini. Saudara. Bukan hanya sekujur tubuhnya yang kesakitan. Mereka cacat. Tetapi mereka menderita lahir batin bahkan secara spiritual. Secara rohani pun mereka diisolasi, diasingkan, saudara. Mereka hidup terpisah dari komunitasnya, dari keluarganya, bahkan lembaga-lembaga keagamaan saat itu pun mengucilkannya. Dan satu-satunya komunitas mereka adalah komunitas sesama penderita kusta. Saudara. Nah, di tengah-tengah puncak penderitaan itu, saudara, ayat 13. Saudara, di situ dikatakan bagaimana Yesus itu berjalan menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan orang-orang ini tahu Yesus lewat di situ. Ayat 13 mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami.
Saudara-saudara, di dalam Alkitab dipakai kata berteriak, saudara. Bukan pelan-pelan lagi, sudah. Dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga, dengan gigi, mereka berseru, berteriak, saudara. Ingat, posisi mereka itu berada agak jauh, saudara. Maka yakin, kita percaya bahwa dengan sekuat tenaga, mereka berseru, saudara. Supaya Yesus itu bisa mendengar akan seruan mereka. Dan mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Saudara-saudara, di tengah-tengah kondisi yang tidak berpengharapan inilah, mereka mencoba untuk melihat adanya secercah harapan di dalam Tuhan. Sebab itu mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Saudara, kita percaya bahwa di dalam Tuhan itu selalu ada pengharapan, amin. Mari saudara, kita meningkatkan kegairahan dan kualitas kehidupan doa kita di hadapan Tuhan. Karena kita percaya saudara, bahwa di dalam Tuhan itu orang-orang yang no hope itu akan punya hope yang daripada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sumber pengharapan yang sejati. Ketika orang itu berseru, ketika orang itu memohon, ketika orang itu berteriak meminta pertolongan Tuhan. Surah ayat 14 firman Tuhan berkata apa? Yesus itu peduli kepada mereka. Tuhan Yesus tidak tutup mata. Tuhan Yesus tidak tutup telinga. Tetapi Alkitab berkata ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sesungguhnya menjadi sesuatu pelajaran rohani yang berharga bagi kita. Saudara, bahwa Allah itu mendengar seruan permohonan kita, saudara. Maka tekunlah berdoa, saudara. Apa yang menjadi pergumulan saudara pasca pandemi ini? Entahkah dalam kehidupan ekonomi, di dalam kehidupan keluarga, di dalam kesehatan anggota keluarga kita. Mari kita tak jemu-jemunya berdoa kepada Tuhan. Karena kita percaya, saudara, pada waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan itu mendengar akan seruan doa dan permohonan. Saudara, dalam perikop ini cara Tuhan memberikan kesembuhan kepada 10 orang yang sakit kusta itu berbeda dengan pasal sebelumnya, saudara. Dalam Injil Lukas pasal yang kelima, kalau saudara-saudara lihat ayat 12 sampai 16. Saudara, Tuhan Yesus juga menyembuhkan seorang sakit kusta. Nah, bagaimana cara Tuhan Yesus menyembuhkan seorang sakit kusta yang datang tersungkur kepada dia? Saudara, di situ dikatakan Tuhan mengulurkan tangannya. Kemudian Tuhan menjamah orang itu. Sehingga orang itu menjadi takir, saudara. Tetapi dalam Lukas pasal 17 yang kita baca ini, saudara, berbeda cara Tuhan menyembuhkannya, saudara. Saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan ini, saudara? Tuhan tidak berkata jadilah bersih, sembuhlah kalian. Tidak, saudara. Tetapi yang dilakukan oleh Tuhan adalah apa, saudara? Berkata-kata kepada orang kusta ini, memberikan perintah kepada orang kusta ini, pergi dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, saudara-saudara, bayangkan di dalam bagian ini, saudara, minta disembuhkan, yang lain dijamah, diulurkan tangan, dipegang, sembuh, saudara. Tapi dalam bagian ini Tuhan hanya berkata-kata untuk memerintahkan mereka pergi memperlihatkan diri kepada para imam. Yang menariknya, saudara-saudara, di dalam frase berikutnya, di situ dikatakan apa? Mereka taat loh, saudara-saudara. Mereka bukan tidak taat. Ke-10 orang kusta ini sama-sama sehati kompak, saudara-saudara, mendengar perintah Tuhan ini, saudara. Dan ke-10 orang penderita kusta ini sama-sama melakukan, saudara, perintah Tuhan. Yaitu mereka melangkah dengan iman, saudara. Ketika mereka melangkah dengan iman, firman Tuhan berkata apa? Sementara mereka di tengah jalan. Saudara perhatikan, di tengah jalan. Satu rute perjalanan langkah yang cukup jauh mereka sudah ambil.
Baru Alkitab katakan mereka menjadi takhir. Saudara-saudara, jadi di sini ujian iman, melangkah dengan iman itu diperlukan, saudara. Sehingga mujizat kesembuhan itu terjadi, Tuhan nyatakan atas mereka. Saudara, di pasal 5 dijamah sembuh. Di pasal yang ke-17 memerlukan sebuah langkah iman. Berseru kepada Tuhan. Setelah itu melangkah dengan iman. Percaya saudara-saudara. Bahwa jikalau kita sudah berdoa kepada Tuhan. Jikalau kita sudah memohon kepada Tuhan. Mari kita belajar percaya. Melangkah dengan iman. Bahwa dengan Tuhan. Maka perkara besar itu akan nyata. Saudara. Ke-10 orang ini akhirnya menyadari di tengah jalan. Bahwa mereka menjadi takhir, saudara. Mereka melihat tangan mereka melihat kaki, semua tangan mereka bersih, saudara. Pulih. Mengalami kesembuhan, saudara. Luka-luka di tubuh mereka yang semula itu mengerikan menjadi lenyap, saudara. Sehingga mereka mulai saling memandang satu sama lain. Lihat tanganku, lihat bagian ini, semua udah sembuh. Dan saya percaya saudara, hiruk pikuk sukacita terjadi di sana, saudara. Mereka semua bersorak-sorak, saudara. Karena mereka sudah sembuh, saudara. Setelah sekian lama mereka menderita. Bukan hanya secara fisik, tetapi secara psikis juga. Tetapi mereka mengalami kesembuhan. Saudara, pelajaran rohani bagi saya dan saudara. Saat Tuhan Yesus meminta kita untuk berdoa, berdoalah. Saat Tuhan Yesus meminta kita untuk do it something. Saudara-saudara, saat Tuhan meminta kita untuk melakukan perintahnya, percayalah. Kuasa Tuhan itu bekerja. Saudara, tetapi bila kita tidak menjalankannya. Jikalau 10 orang kusta itu meragu-ragukannya. Saudara, atau separuh melakukan, separuh tidak. Maka mujizat itu mungkin tidak seperti yang kita baca dalam perikop ini, saudara. Semuanya saudara mempercayai dan melakukannya. Dan kita lihat bagaimana mujizat itu dinyatakan. Saudara, karena keterbatasan waktu. 10 orang kusta, saudara perhatikan. Sama-sama mengalami penderitaan. Baik orang Yahudi maupun Samaria, sama-sama najis. Sama-sama mereka minta pertolongan pada Yesus. Sama-sama menerima perintah. Sama-sama melakukan perintah. Sama-sama mengalami mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Namun saudara-saudara, ternyata ada yang berbeda dari mereka. Ada sebuah perbedaan respon, saudara. Ketika mereka sudah disembuhkan, saudara, satu titik balik. Mereka pertama melangkah dengan iman, saudara. Tetapi setelah kesembuhan itu terjadi, saudara, apa yang membedakan akan ke-10 orang ini, saudara? 9 orang ini melanjutkan perjalanannya dengan tubuh yang baru. Dengan tubuh yang sudah dipulihkan. Dengan tubuh yang sudah disembuhkan, yang sudah dijamah. Namun saudara-saudara, hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya dengan tubuh yang baru dan tubuh yang sudah disehatkan, dijamah oleh Tuhan. Tetapi juga dengan apa? Hati yang baru. Ini bedanya saudara-saudara. Ini yang membedakan antara 9 orang Yahudi dengan orang Samaria yang dianggap najis, yang dianggap tidak beragama, saudara-saudara. 9 orang yang sudah disembuhkan itu, saudara-saudara, mereka memilih untuk melanjutkan perjalanan, pergi kepada imam dengan tergopoh-gopoh dan tergesa-gesa dengan hati yang riang, saudara. Apakah mereka tidak bersyukur? Bersyukur, saudara. Saya percaya ini suasana sukacita terjadi di situ. Mereka bersyukur bersama-sama. Tetapi 9 orang ini memilih, saudara, untuk mendahulukan
bertemu dengan orang-orang lain, bertemu dengan imam, supaya ketika imam sudah mendiagnosa dia sudah sehat dari sakit kustanya, dia bisa kumpul dengan keluarganya, dia bisa bertemu dengan kolega-koleganya, dia bisa kembali masuk dalam dunia pelayanan mungkin, saudara-saudara. Saudara, mungkin dia sudah pikir, waduh, usahaku sudah saya tinggal sekian lama, sejak aku sakit, usaha omset merosot, saudara-saudara. Maka mulai dia mencari rekan-rekan bisnisnya, mulai saudara menjalin relasi kembali, supaya membangun kembali kerajaan, membangun kembali pekerjaan bisnisnya yang sudah ditinggalkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi satu orang ini, saudara-saudara, mengambil sebuah langkah penting setelah dia melewati situasi yang genting, saudara. Setelah dipulihkan, setelah dia mengambil sebuah tekad kembali kepada Tuhan. Dan ini yang membedakan, saudara. 9 orang pulih tubuhnya secara fisik, tetapi 1 orang yang memiliki hati yang baru. Maka the beauty of new heart terjadi di sini, saudara. Sebuah keindahan dari hati yang baru itu seperti apa? Di dalam ayat 15 sampai 17 di situ mencatat, saudara, hati yang memuliakan Allah, saudara. Dengan suara yang nyaring. Kalau tadi ayat yang ke-11, saudara, mereka berteriak. Ayat 13, dengan suara yang nyaring berteriak, Guru, oh Yesus, kasihanilah kami. Saudara-saudara, setelah disembuhkan, yang mana yang berteriak dengan suara keras? 9 tidak kembali, saudara. 1 orang kembali dengan suara yang tetap nyaring, memuliakan Allah, saudara. Saudara-saudara, orang kusta yang disembuhkan ini tidak hanya bersuara keras, nyaring saat meminta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi setelah dia disembuhkannya, dia pun dengan tetap lantang memuji, memuliakan Tuhan Allahnya. Ayat yang ke-16, saudara, dia punya hati yang menyembah, sujud di depan kaki Yesus, tersungkur untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudara, tersungkur untuk dia ini bisa bersujud, untuk dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Hati yang menyembah itu antara perkataan, saudara, dengan perbuatan sama, saudara. Tidak hanya kata-kata yang ngomong muji Tuhan, tetapi tindakannya beda, perbuatannya beda. Bukan demikian, saudara. Orang kusta yang disembuhkan ini, mulutnya memuliakan Allah, memuji Tuhan, dan secara tindakan, setelah dia katakan dia sujud di dalam sebuah tindakan penyembahan. Orang Yahudi menganggap orang Samaria ini orang yang tidak beragama, orang kafir. Tetapi justru dalam perikop ini, saudara, dia adalah orang yang tahu bagaimana menyembah Tuhan Allahnya. Saudara, hati yang bersyukur di dalam ayat yang ke-16. Sehingga ketika Yesus melihat sikap daripada orang kusta yang disembuhkan itu, saudara-saudara, Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi takir? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Maka di dalam ayat 17-19 dikatakan, ia berkata kepada orang itu, pergilah, berdirilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, bukan hanya jasmani yang dipulihkan, tetapi hati diperbarui. Dan hati yang bersyukur, saudara-saudara tahu, itu adalah sebuah tanda orang percaya. Saudara, orang yang hanya bersungut-sungut dan tidak tahu berterima kasih, itu adalah tanda orang tidak percaya. Tetapi orang yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih, itu adalah tanda orang percaya. Saudara, inilah yang diajarkan oleh Tuhan di dalam bagian ini. The beauty of thankful heart. Mari kita memiliki sebuah keindahan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Saudara, masa-masa kritis apakah yang saudara
hadapi. Dan jikalau sampai sekarang 8 November 2023 saudara masih hidup dengan kondisi seperti ini, adakah kita ini bersyukur kepada Tuhan? Saudara, keindahan hati yang bersyukur kepada Tuhan, ingat saudara, itu adalah sebuah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak meminta hal yang lain dalam hidup ini saudara, kecuali hati yang bersyukur kepada Dia. Dan percayalah, hati yang bersyukur itu menyenangkan hati Tuhan, memperkenankan hati Tuhan. Maukah saudara-saudara seperti halnya orang Samaria yang menderita kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Dia bukan hanya melihat kesembuhannya, lalu dia lupa siapa sang penyembuhnya. Tidak, saudara. Dia melihat kesembuhan adalah kuasa daripada Tuhan. Maka dia kembali saudara untuk bersyukur kepada Tuhan Allah sang penyembuhnya. Dan Tuhan saudara memberikan pujian kepada orang demikian. Karena sesungguhnya bersyukur itu adalah bagian. Itu adalah kehendak Tuhan. Sesuatu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Mari dalam hidup ini saudara, kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Tuhan. Kita akan melihat sebuah keindahan hati yang bersyukur. Oleh karena apa? Itu menyenangkan hatinya Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Karuniakan kepada kami hati yang terus bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Ubahlah hati kami menjadi hati yang tahu berterima kasih. Bukan hanya orang yang meminta-minta dikasihi, tetapi menjadi orang yang sungguh tahu mengucap terima kasih, tahu bersyukur kepada Engkau. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, agar mereka boleh mengalami kelimpahan keindahan hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Berkatilah umat-Mu yang datang beribadah. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.